Direktur Keselamatan dan Keamanan PT KAI, Sandri Pasambuna menyebut jika jalan perlintasan kereta Madukoro Semarang memang tidak dirancang untuk kendaraan besar yang memiliki bodi rendah. PT KAI mengimbau untuk kendaraan besar agar memperhatikan kondisi jalan di perlintasan kereta api sebelum dilewati. Jalan ini tinggi karena ini mengimbangi kondisi permukaan air yang kita tahu bersama bahwa di Semarang ini permukaan air satu saat kadangkala itu suka ini ya naiknya. Sehingga ada beberapa jalur kita yang agak tinggi. Nah, untuk truk dengan tipenya low bed itu sangat riskan ya untuk melintasi di daerah lintasan ini. Semalam low bednya tersangkut di lintasan kita sehingga tidak bisa bergerak. Sepanjang tahun 2021, PT KAI mencatat ada 271 kasus kecelakaan yang terjadi di perlintasan rel kereta api. 67 korban meninggal dunia dan 92 orang lainnya jadi korban luka. Namun kecelakaan di perlintasan kereta api punya permasalahan lain. Menurut aturan, tanggung jawab perlintasan diserahkan kepada wilayah masing-masing. Jika terjadi di jalan nasional, perlintasan dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Begitupun jika perlintasan ada di wilayah jalan provinsi, maka menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Dari data Kementerian Perhubungan sepanjang tahun 2022, ada 4.194 jumlah perlintasan kereta di Sumatera dan Jawa. 1.617 diantaranya tidak dijaga, sementara 929 lainnya berstatus liar atau ilegal. Saat kecelakaan terjadi, kereta api berantas membawa 626 penumpang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski jalur kereta mulai berangsur normal, tetapi jumlah perjalanan kereta dari arah Semarang menuju Jawa Timur sempat terhambat. Tim Liputan Kompas TV.